situations, the president can decide whether it's in the best interests of the nation. I'm saying that when the president does it, that means it's not illegal. Halo brada, aku Hans. Terima kasih sudah klik video ini dan sangat berterima kasih lagi kalau kalian menontonnya hingga usai. Lalu film yang akan aku bicarakan ini adalah tentang film Frost Nixon. Film ini dibintangi oleh Michael Sheen sebagai David Frost dan Frank Langella sebagai Richard Nixon. Film ini dirilis tahun 2008. Jadi teman-teman jangan lupa siapkan gorengan beserta cabenya. Namun sebelum kita mulai, subscribe ya teman-teman, share film ini jika memang suka, yuk kita mulai filmnya. Cerita ini dimulai pada hari di mana Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengundurkan diri dari jabatan Presiden Amerika ke-37. Ia mundur dari tampuk kekuasaan karena berbagai tuduhan kejahatan yang dilayangkan kepadanya sekaligus demonstrasi besar oleh rakyat Amerika yang tidak puas dengan kinerjanya sang presiden selama menjabat. Aksi pengunduran diri ini sangat ramai diliput oleh berbagai media nasional maupun internasional yang menyorot peristiwa besar yang sedang terjadi di Amerika. Peristiwa ini merupakan pertama kalinya terjadi sejak 200 tahun terakhir di dalam sejarah pemerintahan Amerika Serikat. Pada malam hari tanggal 17 Agustus 1974 tepatnya di Gedung Sate, maksudnya di Gedung Putih Amerika Serikat, Presiden Nixon untuk terakhir kalinya berbicara dan menyatakan diri untuk mundur alon-alon dari jabatan Presiden Amerika Serikat. Meskipun begitu, di dalam pidatonya, netizen Amerika merasa tidak puas dan menganggap sang presiden tak menunjukkan penyesalannya atas kejahatan-kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Scene berpindah di sebuah acara televisi di negara Australia. Acara ini dipandu oleh pembawa acara David Frost dalam acara Frost Over Australia. Setelah acara selesai, David Frost menuju ruangan kru dan di sana ia melihat siaran langsung saat Presiden Nixon mengundurkan diri. Sorotan mata David tertuju ke layar televisi yang menayangkan raut wajah sang presiden Amerika yang telah mengundurkan diri itu. Sementara tak berserang lama, Richard Nixon selepas angkat kaki dari Gedung Putih, ia jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Ia didiagnosa menderita pembengkakan akut pada pembuluh darahnya. Ia kemudian dirawat di sebuah ruang perawatan yang ditemani beberapa anggota keluarganya. Di waktu yang bersamaan tersiar sebuah tayang televisi yang menampilkan sang presiden Amerika Serikat yang baru, Gerald Ford, sedang memperkenalkan diri sekaligus menyatakan bahwa sang presiden Richard Nixon sebagai mantan presiden itu diberikan pengampunan penuh atas tuduhan kejahatan yang ia lakukan semasa menjabat. Atas pengampunan yang didapatkan oleh Nixon, banyak warga Amerika Serikat yang tidak setuju dan bahkan banyak terjadi demonstrasi besar di berbagai daerah dan disiarkan oleh banyak stasiun televisi Amerika Serikat. Scene pun berpindah. David yang sebelumnya telah menghubungi Swifty Lazar, salah satu staf Nixon, terkait permintaan untuk melakukan wawancara dengan sang presiden, akhirnya disetujui oleh presiden melalui stafnya dengan perjanjian bahwa sang presiden akan mendapatkan bayaran yang tinggi, yaitu $600.000 atau jika dirupiahkan menjadi 8,7 miliar. Ini uang asli bukan uang monopoli. Dengan bayaran $600.000 yang ditawarkan David, awalnya sang manajer tidak setuju karena saldo dan tabungan di celengan ayam yang mereka miliki sangatlah tipis. Namun dengan penjelasan yang diberikan oleh David bahwa untuk masalah dana akan ia usahakan agar tercukupi, akhirnya sang manajer pun menyetujuinya. Beberapa hari kemudian David beserta sang manajer terbang ke Amerika Serikat untuk melaksanakan proyek besarnya. Di dalam perjalanan David melihat seorang wanita cantik yang duduk sendirian, kemudian ia melakukan ta'aruf. Cewek itu bernama Caroline. Sepanjang perjalanan mereka saling mengobrol dan menceritakan tentang diri masing-masing dan sampai pada penghujung perjalanan, Caroline menanyakan tujuan David kemana dan David mengatakan bahwa ia akan ketemu Presiden Nixon. Kemudian David mencoba mengajak Caroline untuk ikut. Di sisi lain, Caroline juga penasaran sekaligus ingin bertemu dengan presiden itu hingga pada akhirnya Caroline bersedia ikut dengan David. Sesampainya di Amerika, David mencoba mendekati semua TV berita besar untuk mendapatkan laba dari wawancaranya dengan Nixon. Namun sebagian besar dari mereka menolaknya karena melihat latar belakang David adalah seorang pemandu acara televisi biasa, bukan spesialis untuk acara wawancara politik. Kegagalan David tak membuatnya menyerah. Ia tetap melanjutkan rencananya sambil memutar otak untuk mencari donatur atau pihak yang kelak mau membayar untuk acara wawancaranya tersebut. Scene berpindah di kediaman Nixon. David, John, dan Caroline akhirnya tiba di kediaman Presiden Nixon yang berada di sekitar pantai California. Kemudian Nixon bersama kedua stafnya, Swifty Lazar dan Jack, staf sus presiden itu, menyambut kedatangan mereka dan selanjutnya diajak berbincang sembari berkeliling untuk melihat isi kediaman sang presiden.
Pada akhir perbincangan, Nixon mengatakan bahwa ia sebelumnya tak pernah ditantang untuk duel sebelumnya, dan David kemudian menjawab, wawancara bukanlah duel. Nixon menimpali itu tentulah duel dan aku suka. Begitulah kira-kira. Hingga akhirnya David dan kawan-kawan pulang meninggalkan kediaman Nixon. Scene berpindah. Di Los Angeles, David berbincang dengan seorang dari pihak kantor berita NBC. Ia masih terus mencari donatur untuk pembayaran wawancaranya dan tetap saja lobi dan negosiasi David juga ditolak. David yang sedang bersama John mengatakan bahwa semua jaringan kantor berita menolaknya. Beberapa hari kemudian John merekrut tim riset untuk membantu mendukung kelancaran wawancara tersebut. Mereka adalah Jim Reston dan Bob Zelnick. Jim mengajar di Universitas North Carolina dan sedang menulis buku tentang ketidakjujuran, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan Nixon, dan sementara Bob adalah seorang koresponden radio publik yang sudah 10 tahun menjalaninya. Seminggu kemudian tim David pindah ke Hotel Beverly Hilton untuk memulai riset dan menyiapkan wawancara. Mereka bekerja dan mulai mencari materi terkait kejahatan-kejahatan yang pernah dituduhkan ke Nixon. Hingga beberapa hari kemudian Jack menghubungi David. Jack selaku staf sus presiden itu menginginkan bahwa pada saat wawancara ingin mengubah istilah-istilah negatif yang tersemat di diri Nixon untuk dihilangkan atau diganti, seperti kejahatan perang, korupsi, maupun kasus Watergate. Namun, David tidak menyetujui permintaan tersebut. Ia tetap bersikukuh untuk membahas atau menanyakan kasus-kasus besar yang dulu terjadi. Jika hal tersebut tidak diiyakan, maka Jack dan Nixon akan dituntut $20 juta karena melanggar kontrak yang telah mereka sepakati. Wawancara hari ke-1 tepatnya pada tanggal 23 Maret 1977. Wawancara akan diadakan di sebuah rumah milik pebisnis daerah California. Wartawan dan berbagai media sudah berkumpul di sekitaran rumah tersebut untuk menunggu hasil wawancara dari Presiden Nixon. Beberapa saat kemudian sang presiden telah hadir dan segera masuk ke tempat rekaman. Kru dan tim David menempati satu kamar untuk persiapan dan seberang kamar tersebut juga telah disediakan ruangan untuk tim sang presiden. Semua kru sibuk menyiapkan tempat, kamera, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelancaran perekaman tersebut. Di sela-sela persiapan wawancara itu, David dan Presiden Nixon saling mengobrol. Nixon terkesan atas upaya dan persiapan David dan timnya untuk mengadakan wawancara ini. Sang presiden kemudian bertanya, berapa biaya untuk persiapan semua ini? David menjawab $2 juta. Sang presiden kemudian bertanya lagi, kau sudah mendapatkan semua dana itu? David menjawab, belum, namun sudah mendekati. Rekaman akan dimulai 60 detik lagi. Sang presiden masih melempar pertanyaan. Kali ini dia melihat sepatu yang dipakai David, kemudian bertanya, sepatumu buatan Italia, bukan? David kemudian menjawab, sepatuku? Iya, benar, dari Italia. Wawancara pun dimulai. David melemparkan pertanyaan pertama yang menurutnya bahwa hampir seluruh warga Amerika dan warga dunia ingin menanyakan hal ini. Kenapa Anda memusnahkan rekaman itu? Sang presiden kemudian diam sesaat sambil menatap David dalam-dalam. Sang presiden terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Kemudian ia mulai menjawab dengan menjelaskan dari awal terkait kamera tersembunyi yang sudah ada sejak presiden sebelumnya, Johnson. Nixon menjelaskan panjang lebar. Di sisi lain David ingin menyalah agar jawabannya bisa tetap ke inti pertanyaan. Namun ia tidak bisa karena sang presiden terus saja ngomong tanpa henti. Kemudian David melanjutkan pertanyaan keduanya. Kapan Anda tahu bahwa Anda harus mengundurkan diri? Sang presiden kemudian mulai berbicara mulai ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Dengan santainya ia terus menjelaskan sambil mengingat runtutan kejadian di waktu itu. Namun di sisi lain tim David yang memantau di ruangannya mulai gelisah dan menganggap jawaban presiden sudah mulai melantur. Dua pertanyaan menghabiskan 23 menit. John kemudian langsung memberhentikan sesi wawancara pertama tersebut tanpa memperhatikan bahwa sang presiden masih menjawab pertanyaan. Kemudian presiden memandang David seraya berkata, apakah kamu sudah mendapatkan jawabannya? David menjawab sembari tersenyum, luar biasa. How's that? You get what you need? Oh, it's fantastic. Good. Di sela break sesaat, John langsung menghampiri David untuk menanyakan kenapa membiarkan dia melantur. Sesi pertama hanya 2 jam dan 23 menit sudah terlewatkan. David membela diri dengan mengatakan bahwa ini baru pemanasan. John kemudian meminta David untuk melanjutkan sesi selanjutnya agar ia bisa mengorek lebih dalam apa yang terjadi di malam saat ia mengundurkan diri. Terutama saat titik terendah seorang Presiden Nixon. Di sisi lain, Jack, staf sus presiden itu juga menemui presiden dan presiden menanyakan apakah jawabannya tidak apa-apa. Jack menjawab bahwa jawabannya sempurna. Kemudian Jack menambahkan agar sang presiden bisa meneruskan dengan jawaban yang sama, mengatur waktu, memberikan jawaban yang panjang, dan jangan biarkan David menguasai jalannya wawancara ini. Inilah strategi Jack. Kemudian wawancara dilanjutkan dengan pertanyaan yang dilontarkan kepada sang presiden terkait masa-masa terakhir jabatannya. Apakah waktu paling emosional bagi sang presiden? Kemudian sang presiden mulai menjawab pertanyaan David dengan panjang lebar. Presiden mulai menceritakan putra-putrinya yang sudah jelas jawabannya bukanlah poin inti dari pertanyaan David. Pada akhirnya 2 jam durasi sesi pertama sudah terlewati, wawancara pun berakhir. Sang presiden kemudian berdiri untuk keluar ruangan sedangkan kru David terlihat tidak puas dengan apa yang telah terjadi.
Sang presiden berjalan keluar dengan senyum lebar dan sesekali melambaikan tangan kepada awak media yang menunggu di luar, seakan-akan inilah salah satu kemenangan awal yang ia raih. Di sisi lain, tim David saling mengobrol dengan wajah kecewa setelah apa yang mereka lihat di sesi wawancara itu. Sedangkan David buru-buru pergi untuk menemui salah satu sponsor yang membiayai wawancara ini. Jim Reston agak kecewa dengan sikap David sekaligus penasaran karena David masih sibuk mengurusi sponsorship. Kemudian Reston bertanya kepada John, apakah biaya rekaman sudah tercukupi? John agak tidak nyaman ditanyai hal tersebut, namun kemudian ia berkata bahwa biaya yang masuk baru 30%. Mendengar jawaban tersebut, Reston dan Bob kaget dan berkata, astaga. John mengerti bahwa Reston dan Bob sedang khawatir dan kecewa dengan keadaan sekarang. Tapi ia mengingatkan agar mereka berdua tidak terlalu keras kepada David untuk 2 hari ke depan. Karena David sedang di bawah tekanan yang besar dan saat ini biaya rekaman masih ditanggung oleh David pribadi. Ia juga mempertaruhkan reputasinya. Wawancara hari kedua, tepatnya 25 Maret 1977. David sedang duduk di depan meja rias, kemudian John menemuinya dan mengatakan kepadanya bahwa wawancara hari ini harus lebih tegas, condongkan badanmu ke depan saat mengajukan pertanyaan, jangan biarkan dia melantur, jika dia mulai melantur, kasih pertanyaan lain, tanya yang spesifik. John juga mengingatkan sebelum wawancara dimulai jangan terlalu dekat dengan dia. Dia menanyakan sepatu, ukuran celana, sarungan atau pakai celana kalau tidur, warna kesukaan, menanyakan perjuangan pengumpulan dana, tanya kekasihmu, itu semua adalah permainan mental dia. Dan jangan terpengaruh. David menjawab, baik. Beberapa saat kemudian, Presiden Nixon hadir dan David menyambutnya. Mereka kemudian duduk di kursi tempat wawancara. Namun sebelum duduk, Nixon melihat ke arah kru David. Lebih tepatnya melihat ke arah Caroline, teman wanitanya. Kemudian saat kamera sudah siap dan wawancara mau dimulai, Nixon melemparkan pertanyaan ke David. Apakah tadi malam Anda bercinta? David hanya menatap sang presiden namun tidak menjawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama dimulai. David menanyakan pada saat kampanye, Presiden sangat cinta damai. Namun saat sudah di Gedung Putih, keterlibatan Amerika Serikat di perang Vietnam makin dalam dan diperpanjang dengan banyak korban jiwa. Apakah Mr. Presiden merasa mengkhianati rakyat yang memilih Anda? Kemudian sang presiden langsung menjawab pertanyaan David. Dia mulai berbicara mengenai sejarah keterlibatan Amerika Serikat dengan perang tersebut. Nixon berlagak seperti guru sejarah di SMP. Sang presiden terus berbicara, namun sesekali David menyela sang presiden agar keterangan yang diberikan sesuai dengan fakta, bukan pandangan subjektifnya. David mencoba menanyakan lagi terkait kebijakan Amerika Serikat yang ikut campur dalam perang Vietnam yang menimbulkan banyak korban sipil. Kemudian ditampilkanlah video rekaman korban-korban kejahatan peperangan, dan sang presiden hanya terdiam membisu melihat video tersebut. Waktu terus berjalan hingga wawancara pun berakhir. Sang presiden keluar gedung dengan raut wajah sumringah dan senyuman. Di sisi lain, Bob terus memojokkan David karena ada beberapa pernyataannya yang kurang sesuai dan menganggap sang presiden memiliki leluasa dalam sesi wawancara tersebut. Jim Reston pun demikian. Ia tak puas dengan sesi wawancara yang baru berjalan tadi. Reston semakin menyudutkan David. Ia terus mengungkapkan kekecewaannya kepada David. Namun David tidak peduli dengan pemikiran atau tanggapan yang mereka ucapkan. Scene pun berpindah. Pada malam hari di dalam kamar hotel, David duduk sambil menerima telepon dari seseorang yang memberitahu bahwa penayangan acara milik David di Australia dibatalkan. David semakin termenung dan ia pun khawatir jika penayangannya yang di London pun dibatalkan juga. Apa nantinya? David sudah mempertaruhkan segalanya demi kesuksesan proyek ini. David semakin merasa tidak tenang. Ia mondar-mandir sambil memegang kepalanya yang agak terasa berat. Hingga telepon kamar pun berdering lagi. Namun saat diangkat, suara yang muncul adalah Nixon, sang presiden. Nixon kemudian mengobrol dengan David. Ia menyinggung terkait ambisinya untuk mencapai ketenaran seperti masa lalu. Dia kemudian mengatakan bahwa wawancara ini akan menjadi tempat kompetisi di mana sang pemenang akan mendapatkan ketenaran yang tinggi, sedangkan pihak yang kalah ia akan merasa semakin direndahkan dan terasingkan. Nixon yang mengaku sedang dalam keadaan mabuk setelah minum amer 2 gelas itu, di akhir pembicaraannya ia menegaskan bahwa akan fokus dan siap bertempur. Hingga di ujung pembicaranya ia langsung menutup teleponnya. Sepertinya pulsanya habis. David kemudian mencari berkas-berkas dan surat kabar terkait kasus Watergate yang sebelumnya terindikasi ada campur tangan dari Presiden Nixon. David mulai mendengarkan kaset rekaman dari kasus Watergate, mencatat hal-hal penting yang ia dapatkan agar ia bisa memahami dengan cepat dari kasus besar ini. Scene berpindah 3 hari kemudian. Hari terakhir sesi wawancara pun tiba. Untuk pertama kalinya sang presiden datang terlambat. Sesi wawancara akan segera dimulai, namun sebelum dimulai David mengatakan pelan kepada presiden, jika sesi kali ini seperti pembicaraan telepon kita semalam, pasti akan meledak. Nixon bertanya, telepon apa? David menjawab, telepon Anda ke kamar hotelku. Nixon menampakkan wajah bingung seakan-akan tak ingat apa yang terjadi semalam.
Wawancara ketiga pun dimulai. David bertanya, apakah Anda pernah merasa menghalangi proses hukum atau menjadi bagian dari konspirasi untuk menutup-nutupi sebuah pelanggaran hukum? Kemudian Nixon mulai menjawab pertanyaan David bahwa ia tak pernah berupaya menghalang-halangi proses hukum atau menutupi pelanggaran hukum. Kemudian David menyinggung terkait kasus pembobolan markas besar Partai Demokrat di Watergate. Kemudian Nixon mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada waktu itu. Namun jawabannya dianggap David sangat tidak relevan. David sesekali menyela ucapan presiden dan sang presiden pun menjelaskan lagi bahwa ia tidak berusaha menghalangi proses hukum yang berjalan dan menutupi kesalahan-kesalahan dari pelanggar hukum, khususnya di kasus Watergate. Hingga David menyinggung terkait hilangnya bukti rekaman dari pembicaraan antara petinggi partai termasuk Nixon sebelum terjadinya kasus Watergate. Kemudian sang presiden mengatakan bahwa hilangnya rekaman tersebut merupakan kecerobohan yang sangat disayangkan. David kemudian mengatakan bahwa ia memiliki catatan pembicaraan dengan Charles Colson yang ia yakini belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Nixon dengan wajah bingung menanyakan, belum pernah dipublikasikan? David menjawab bahwa presetnya telah menemukan di Washington. Presiden menimpali dengan berkata, andai kita bisa melihatnya. David membalas, bukan hanya Anda melihatnya, Anda sendiri yang mengatakannya. Anda mengaku bahwa Anda mengetahui bahwa pembobolan itu di tanggal 23 Juni. Saat presiden mau mencoba menyanggah, David menambahkan, lalu masuk ke pembicaraan Anda dengan John Dean. Dalam catatanku yang pasti, aku mengutip kata-katamu. Pertama, kau bisa dapat jutaan dolar dalam bentuk tunai. Tahu di mana kita bisa mendapatkannya. Kedua, orang yang harus kalian hentikan adalah Hunt. Ketiga, bukanlah kita harus mengatasi masalah Hunt. Keempat, terima $1 juta itu bagiku sepadan. Dan sejumlah data lainnya yang disebutkan oleh David. Kemudian David menambahkan, aku bisa teruskan, tapi jelas itu terdengar seperti orang yang sedang merencanakan menghalangi hukum, bukan? Sang presiden dengan nada tinggi menjawab, tunggu, kau melakukan sesuatu yang tak kulakukan dan takkan kulakukan selama wawancara ini. Kamu mengutip ucapanku di luar konteks dan perlu kutambahkan bahwa aku berpartisipasi dalam wawancara ini tanpa satu catatan pun di depanku. David menimpali, ini hidup Anda, Mr. Presiden. Anda selalu bersikeras tak tahu apa-apa sampai 21 Maret. Tapi bulan Februari pengacara Anda datang ke Washington untuk mengambil $219.000 uang tutup mulut yang harus dibayarkan kepada para maling itu. Anda serius mengharapkan kami percaya bahwa Anda tak tahu itu? Presiden menjawab lagi, benar. Aku yakin uang itu untuk donasi kemanusiaan. David membalas, uang yang diantar ke atas bilik telepon dengan nama palsu dan ke bandara dengan orang-orang yang memakai sarung tangan. Tak seperti normalnya seorang pengacara yang dibayar. Merasa terpojokan, presiden menegaskan bahwa dia tak tahu apa-apa tentang hal itu. Itu urusan Haldeman dan Ehrlichman. Nada suara Nixon semakin tinggi dan ia mengatakan untuk tak ingin membicarakan hal itu. Kemudian David mengatakan, jika ini urusan Haldeman dan Ehrlichman dan Anda mengetahuinya, kenapa Anda tak melaporkan ke polisi? Bukankah itu tindakan menutup-nutupi kejahatan? Presiden menjawab bahwa hal itu sulit baginya, di mana dia mengenal keluarga mereka sejak kecil dan sulit baginya untuk melaporkan ke pihak berwajib. Dan presiden juga bersikeras bahwa tindakan mereka dan tindakanku bukanlah hal kriminal. Ia juga menambahkan, jika kau duduk di gedung putih, kadang kau harus melakukan banyak hal yang tak selalu sesuai dengan hukum, tapi tetap kau lakukan karena itu kepentingan negara. Begitulah Nixon berdalih. David mencoba mencerna perkataan presiden dan mencecarnya lagi dengan pertanyaan, jadi dalam situasi tertentu ia bebas melanggar hukum? Presiden menegaskan, maksudku, jika presiden yang melakukannya itu artinya tindakan itu tidak melanggar hukum. David terdiam dan merasa kaget mendengar pernyataan tersebut. Begitu juga para staf presiden yang mengawasi di ruangannya. Kemudian David mencoba menegaskan, jadi Anda mengaku bahwa untuk membereskan masalah Anda menjadi bagian dari upaya menghalangi hukum. Mendengar pertanyaan itu, presiden terdiam kemudian menghela nafas. Dan dengan wajah keraguan ia menatap wajah lawan bicaranya. Pada momentum saat mau bicara, Jack yang melihat sang presiden sedang terdesak, kemudian ia lari untuk menghentikan proses perekaman itu. Semua orang heboh dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Jack, termasuk sang sutradara. David dan presiden beranjak dari tempat duduk. Sang presiden kemudian masuk ke ruangannya dan disusul oleh Jack. Presiden bertanya kepada Jack, apa yang kau lakukan? Apakah ingin mengasihaniku? Jack hanya ingin menegaskan bahwa agar lebih berhati-hati jika ingin mengungkapkan rasa emosional tanpa menggunakan sebuah catatan. Dan betapa fatalnya kemungkinan yang bisa terjadi pada pengungkapan yang tak direncanakan itu, kata si Jack. Sang presiden menjawab, aku tahu, namun jika terus menyangkalnya. Wawancara pun dilanjutkan kembali. David menanyakan, apakah Anda bisa lebih dari sekedar menyatakan bahwa itu sebuah kesalahan? Sepertinya kata itu kurang dimengerti oleh banyak orang, Mr. Presiden. Presiden menjawab, kata apa yang ingin Anda dengar? David terdiam dan untuk beberapa saat ia tak bisa berkata-kata. Bahkan catatan pertanyaan yang terus dipegang untuk saat itu ia jatuhkan ke lantai. David kemudian mengatakan, baiklah,
Karena Anda menanyakan, ada 3 hal yang ingin didengar rakyat. Pertama, mungkin itu lebih dari sekedar kesalahan, ada tindak kesengajaan dan mungkin juga tindak kriminal. Kedua, aku menyalahgunakan kuasaku sebagai presiden. Dan ketiga, aku menempatkan rakyat Amerika dalam 2 tahun penderitaan dan aku minta maaf untuk itu. Kurasa rakyat Amerika ingin mendengarkan itu. Dan jika Anda tidak mengatakannya, maka Anda akan dihantui selama hidup Anda. Dengan berat hati presiden menjawab, itu benar, aku melakukan kesalahan. Kesalahan yang mengerikan, kesalahan yang tak sepatutnya dilakukan oleh presiden. Tapi harap kau ingat, keputusan itu berat bagiku. Aku terjebak dalam perang 5 arah, melawan media partisan, anggota dewan partisan, komisi Ervin yang partisan. Ya, aku akui di mana aku tidak memenuhi tanggung jawabku serta terlibat dalam tindakan melawan hukum, seperti katamu. Dan untuk semua kesalahan itu, aku sangat menyesal. Tak ada yang tahu seperti apa rasanya mengundurkan diri dari jabatan presiden. Dan untuk rakyat Amerika, David menimpali. Nixon tertegun dan terdiam sesaat. Kemudian ia berkata, aku mengecewakan mereka, aku mengecewakan negaraku dan aku mempermalukan sistem pemerintahan negara kita. Aku mengecewakan rakyat Amerika dan aku harus memikul beban itu seumur hidupku. Karir politikku berakhir. David tertegun mendengar perkataan yang keluar dari sang presiden. Keduanya pun terdiam sesaat seperti sedang mendengarkan azan. Wawancara pun berakhir. Kru David sangat bergembira atas keberhasilan wawancara ini. Di sisi lain, presiden keluar gedung tanpa ada senyuman atau lambaian tangan seperti biasanya. Sebelum masuk mobil, ia menemui seseorang yang menggendong anjing untuk sekedar menyapa. Nixon merasa terpukul dan kalah. Duelnya kalah dengan David seperti yang dikatakannya di dalam telepon waktu itu. Jim Reston memberikan komentar setelah wawancara. Katanya John merayakan selebrasinya dengan bertelanjang dan lari ke pantai. Sementara Bob terlihat sangat bahagia sambil meminum Amer dengan Caroline dan kru. Beberapa hari kemudian, sebelum David meninggalkan California, ia menemui Presiden Nixon di kediamannya untuk sekedar berpamitan. Dan tak lupa ia memberikan hadiah berupa sepatu Italia seperti yang pernah ia pakai kepada sang presiden. Sementara itu dari sisi media, menurut penuturan Reston, media besar yang dulu menolaknya merasa kecewa betul telah menyia-nyiakan peluang emas itu. Sebagian besar media pun ada yang mengucapkan selamat, sekaligus ada juga yang membuka kerjasama dengan David untuk kedepannya. Wawancara David menjadi salah satu acara tersukses pada masanya. Itulah teman-teman ringkasan film Frost atau Nixon yang tim kami kumpulkan. Jikalau teman-teman tidak puas atau penasaran dengan film aslinya, silakan teman-teman tonton. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa bahagia. Aku Hans. Aku Hans. Aku Hans.